pemilih tetap (DPT), tingkat kerawanannya tinggi. Bagaimana nilai akuntabilitas diterapkan? Dalam menetapkan daftar pemilih atau DPT, akuntabilitas bukan sekedar tentang hasil akhir angka, melainkan tentang pertanggungjawaban atas setiap proses yang dilalui. Karena kerawanannya tinggi, ada potensi ganda, pemilih fiktif, atau hilangnya hak pilih. Sebagai penyelenggara, kita harus siap mempertahankan setiap baris data di depan forum pleno dan di depan hukum. Data yang akuntabel adalah data yang memiliki dasar hukum kuat, melalui prosedur yang benar, transparan dalam pengolahannya. Aplikasi dan regulasi sering diperbarui, seperti Sidalih. Bagaimana Ibu memimpin tim agar selalu kompeten? Hal-hal yang kami lakukan untuk menyikapi perubahan-perubahan, nah ini kami adakan bedah regulasi rutin. Setiap ada PKPU atau keputusan KPU terbaru, kami mengadakan sesi internal untuk membedah pasal per pasal guna menyamakan persepsi. Selanjutnya, kita juga melaksanakan briefing teknis mingguan dengan tim, terutama saat fase krusial. Kami melakukan diskusi mengenai kendala teknis aplikasi Sidalih agar solusi yang ditemukan satu orang bisa diketahui oleh seluruh tim. Wujud nyata nilai loyal apa yang Ibu tuntut dari jajaran Rendatin? Sebagai Kasubag Rendatin, saya memandang loyalitas bukan sekedar kepatuhan kepada atasan, melainkan kesetiaan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan kehormatan lembaga KPU. Nah, seperti menjaga kerahasiaan, itu yang kita tuntut agar data pribadi pemilih tidak bocor ke tangan pihak-pihak yang tidak berwenang. Bagaimana Bapak melakukan penyesuaian metode mengajar ketika menghadapi karakteristik generasi mahasiswa? Kita tahu generasi Z yang sekarang namanya ya Pak ya, yang berbeda dari Iya, generasi kita atau generasi milenial. Terima kasih. pun ini kami menghadapi gitu ya, menghadapi atau berinteraksi langsung dengan generasi Z ataupun mungkin juga generasi Alpha ya. Tapi di sini Gen Z ya. Nah, Gen Z ini secara umum saya melihat mereka lebih melek ya, lebih banyak menggunakan ya produk-produk digital ya, teknologi-teknologi seperti itu. Lebih kepada ya dunia digital lah, seperti itu ya, pemanfaatan teknologi gitu ya. Nah, dalam hal ini saya berusaha mengintegrasikan ya platform digital juga beberapa konten-konten visual, video ya yang interaktif di dalam kegiatan pengajaran. Nah, tentunya mereka untuk membangkitkan hasrat mereka untuk belajar ingin tahu, karena generasi Z ini lebih ada kecenderungan ya sebagaimana yang saya katakan di awal, menyerap informasi yang bersifat praktis dan tentunya juga dinamis gitu. Bagaimana sikap Bapak jika ada pihak lain atau dosen lintas prodi yang ingin mengajak kolaborasi dalam penelitian, namun mereka memiliki standar kerja atau budaya organisasi yang sangat berbeda dengan kita atau dengan Bapak? Apa ya, nilai-nilai ya yang harus diterapkan oleh ASN ya. Saya menyikapinya dengan ya keterbukaan tentunya, dan melihat ya eh, sinkronisasi atau penyelarasan tujuan dalam kolaborasi tersebut. Pertama tentunya saya fokus pada tujuan besar dari kolaborasi yang dilakukan tersebut, yaitu tentunya adalah misal untuk kemajuan riset, penelitian atau untuk pengembangan institusi ya. Tentu ya melampaui tujuan utama tersebut ya, semangat kolaborasi itu tentu nantinya melampaui ya perbedaan mungkin gaya kerja individu kita ya antara sebagai individu, namun tetap tujuan besarnya yang harus kita tangkap dan kita eh, kita tunaikan seperti itu. Menurut Ibu Yuni sebagai staf keuangan umum dan logistik itu
pelayanan Ibu mencakup dukungan internal dan badan ad hoc, bagaimana dalam praktiknya, Ibu? Baik, jadi kami melayani kebutuhan ATK sebagian lain dan memastikan hak keuangan badan ad hoc, misalkan honor PPK dan PPS cair tepat waktu. Pelayanan prima kami adalah respon cepat dan tidak menunda pencairan hak mereka. Tuh. Misalnya ada salah satu subbagian yang merasa diprioritaskan lebih rendah dalam penggunaan aset itu bagaimana, Ibu? Biasanya kami akan memaparkan skala prioritas program kerja secara transparan dengan data, jadwal, kegiatan yang jelas, dan keterbukaan. Jadi gesekan kepentingan itu bisa diredam dan kita tetap harmonis dalam kerja. Karena Bapak sebagai CPNS baru di bagian teknis, bagaimana Bapak melayani partai politik yang bertanya tentang prosedur verifikasi faktual, padahal Bapak sendiri belum pernah melakukannya? Sudah berjalan itu, saya akan sambut mereka dulu dengan ramah biasanya. Terus mendengarkan dulu pertanyaannya, terus segera mengarahkan atau merujuk dulu ke PKPU yang terbaru jika ada detail teknis yang saya kuasai. Saya akan berkoordinasi dengan atasan agar informasi yang saya berikan tetap akurat dan objektif. Bagaimana langkah konkret Bapak untuk meningkatkan kompetensi sebagai staf teknis dan hukum? Belajar mandiri secara intensif ya, karena PKPU dan Undang-Undang Pemilu ini sifatnya juga kadang ada yang terbaru, kadang ada yang lama, mempelajari yang ada. Juga saya akan mempelajari arsip laporan yang sudah terdahulu untuk memahami pola kerja dan kendala yang biasanya muncul di lapangan. Berdasarkan hasil interview, saya Vian memahami bahwa seorang PNS harus mempunyai sikap profesional, disiplin, bertanggung jawab, serta mampu bekerja sama dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sikap dan perilaku tersebut mencerminkan penerapan nilai dasar ASN berakhlak dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa kerangka berpikir dosen sudah selaras dengan nilai-nilai berakhlak dalam dimensi berorientasi pelayanan dan akuntabel. Beliau menunjukkan integritas tinggi melalui komitmen pada transparansi penilaian dan pelayanan yang responsif profesional. Aspek kompeten dan adaptif tercermin kuat pada kegiatannya mempelajari teknologi terbaru serta menyesuaikan metode pengajaran berbasis project-based learning demi menghadapi dinamika Gen Z. Kemampuan ini membuktikan bahwa narasumber bukan sekedar menjalankan tugas administratif, melainkan memiliki kesadaran intelektual untuk terus relevan terhadap perubahan zaman dan tantangan akademis di Prodi Teknik Pertambangan. Secara keseluruhan, narasumber telah mencerminkan sosok PNS ideal yang memadukan loyalitas institusional dengan fleksibilitas dan kolaboratif. Melalui nilai harmonis dan loyal, beliau mampu mengelola keberagaman mahasiswa serta mendahulukan kepentingan negara di atas opini pribadi, tanpa kehilangan kekritisan yang etis. Penerapan nilai kolaboratif yang mengedepankan penyelarasan tujuan menunjukkan bahwa narasumber memiliki kedewasaan profesional yang luar biasa. Kesimpulannya, narasumber tidak hanya memahami konsep berakhlak secara teoritis, tetapi telah menjadikannya sebagai standar moral dan panduan perilaku nyata dalam upaya memajukan Universitas Jambi dan menciptakan standar kualitas pendidikan yang unggul. Sebagai aparatur sipil negara di Komisi Pemilihan Umum, kesimpulan yang saya petik dari perjalanan ini adalah bahwa nilai berakhlak bukan sekedar slogan, melainkan komitmen nyata dalam setiap tindakan. Mulai dari ketelitian mengelola logistik, integritas dalam menyusun anggaran, hingga kecepatan beradaptasi dengan regulasi baru meskipun sebagai calon pegawai negeri sipil. Semuanya bermuara pada satu tujuan, memberikan pelayanan prima demi integritas demokrasi Indonesia. Saya siap melangkah dan belajar, serta bangga melayani bangsa dengan sepenuh hati.